Pertama kita patut bersyukur bahwasanya kita dikaruniai sumber daya alam yang cukup juga terkait dengan nuklir ini dalam bentuk uranium dan thorium. Untuk uranium sekitar 90.000 ton ya saat ini data di kami, kemudian untuk thorium sekitar 150.000 ton. Saya kira itu cukup lah untuk sebagai sumber daya atau modal kita untuk memenuhi kebutuhan energi menggunakan nuklir ini. Oke, kalau tanggapan dari Pak Hendra seperti apa dari sisi Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan adanya restu terkait penggalian bahan baku nuklir ini di tanah air? Oke, sebenarnya untuk peraturan terkait pertambangan bahan gila nuklir ini sudah diatur di dalam PP 5 2021 tentang perizinan berusaha. Artinya pengusahaan ini semenjak Undang-Undang Cipta Kerja ada, ini sudah diizinkan untuk pelaku usaha. Sedangkan PP 52 tahun 2022 ini memfokuskan pada keselamatan dan keamanan dalam kegiatan pertambangan bahan gila nuklir. Demikian, Pak. Oke, tapi kalau kita berkaca yang ada di lapangan, prakteknya seperti apa sih khususnya terkait dengan keamanan dan juga keselamatan terkait dengan bahan galian nuklir ini? Sebenarnya untuk kegiatan pertambangan bahan gila nuklir ini pelaku usaha yang langsung ya terkait dengan pertambangan uranium dan thorium saat ini belum ada. Memang banyak kegiatan pertambangan atau mineral yang memang menghasilkan mineral ikutan radioaktif yang juga mengandung uranium dan thorium. Namun dari sisi pengolahan untuk menjadi bahan nuklir yaitu uranium thorium diolah, saat ini juga belum ada pelaku usaha yang memang berminat ya untuk melakukan kegiatan itu. Lebih banyak yang berminat untuk mengolah mineral ikutan radioaktif, mengambil mineral yang selain uranium dan thorium. Demikian yang bisa sampaikan. Oh, jadi memang sejauh ini belum banyak yang berminat untuk bahan galian baku nuklir ini. Saya akan ke Pak Rohadi. Dari tanggapan Anda sejauh ini seperti apa kajiannya dari BRIN? Daerah-daerah mana saja terkait dengan pemetaan yang banyak uranium maupun thorium? Jadi memang ada beberapa daerah yang kita dipetakan ya memiliki potensi untuk sebagai tambang uranium dan thorium, sehingga mudah-mudahan ini bisa nanti dimanfaatkan untuk di masa baik-baik. Pak Hendra tadi bahwasannya memang saat ini belum ada industri nasional yang ke arah sana karena memang kita belum punya PLTN. Jadi memang ini akan berawal kalau nanti pemerintah sudah mulai membangun PLTN, maka otomatis akan bergerak ke lebih hulu yaitu ke bahan nuklirnya. Dan yang belum tentu masih belum menarik barangkali bagi pengusaha kalau PLTN sendiri belum dibangun di Indonesia. Demikian, Pak. Roadmap-nya sejauh ini seperti apa sih, Pak? Apakah sudah ada roadmap yang disusun, apalagi PLTN ditargetkan juga di tahun 2030-an ini sudah akan rampung? Iya, jadi kita sangat berharap bahwasanya pemerintah kan sudah menetapkan target yaitu adalah net zero emission atau zero lepasan karbon dioksida ke gitu ya. Nah, ketika ingin mencapai net zero emission tadi maka tidak ada cara lain kecuali akan menggunakan tenaga nuklir di dalamnya. Apalagi kita sebagai negara yang besar ini dengan kebutuhan listrik yang besar, maka ke depan tentu akan membutuhkan energi dan jumlah yang besar untuk pertumbuhan ekonominya. Ketika itu seluruh sumber daya energi perlu dimanfaatkan termasuk nukliran ini, sehingga kami berharap segera nanti pemerintah segera menetapkan untuk segera membangun PLTN di Indonesia. Oke, saya akan kembali ke Pak Hendra. Kalau dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir, seperti apa sih yang harus dipertimbangkan oleh pengusaha-pengusaha pertambangan bahan baku nuklir ini, mengingat resiko-resiko ini akan cukup tinggi begitu, mengingat teknologinya juga cukup mumpuni, kemudian ada juga resiko dari radioaktif tersendiri. Sebenarnya kegiatan pertambangan bahan gila nuklir atau mineral radioaktif ya dalam Undang-Undang Minerba disebutnya mineral radioaktif. Ini adalah tidak jauh berbeda dengan kegiatan pertambangan mineral pada umumnya, khususnya mineral logam. Namun di dalam kegiatan pertambangan ini ada resiko radiasi paparan dari bahan uranium dan thorium dalam bentuk radon dan dalam unsur-unsur yang lain. Tentunya inilah yang harus menjadi perhatian bagi pelaku usaha maupun pekerja yang nanti akan melakukan kegiatan adalah selain keselamatan dalam kegiatan pertambangan konvensional adalah keselamatan untuk proteksi dan keselamatan radiasinya. Dan tentu saja ya.
Dan tentu saja Dengan ini kita harus memperhatikan lingkungan ya. dengan pertimbangan khusus begitu Pak, resiko-resiko, kemudian pertimbangan lingkungan juga. Sejauh ini apakah ada pertimbangan nantinya akan ada sertifikasi khusus bagi penambang bahan baku nuklir ini dari Bapeten? Sejauh ini seperti apa nanti rencananya pendampingan dan juga pengawasannya? Ya. Kami merencanakan memang bekerja sama dengan Kementerian ESDM ya terkait untuk pengawasan, karena sebagian besar kegiatan pertambangan ini adalah mirip ya dengan kegiatan pertambangan umumnya. Namun untuk ada petugas-petugas khusus yang nanti mendapatkan surat izin bekerja dari Bapeten, khususnya petugas proteksi radiasi. Dan inilah yang nanti, dan pelatihan proteksi radiasi bagi pekerja-pekerja yang lain dari seluruh pekerja yang bekerja di tambang bagian gali nuklir akan diberikan pelatihan khusus untuk keselamatan radiasi dan proteksi radiasinya. Oke, kalau dari pandangan BRIN, Pak Rohadi, sebetulnya melihat nuklir sebagai cadangan yang ada di Indonesia juga bahan bakunya ini, pertimbangannya apa sih dengan mempertimbangkan alternatif energi lain yang ada di Indonesia? Seberapa urgensi sih sebetulnya terkait dengan bahan baku galian nuklir ini? Jadi ini tidak lepas dari pemanfaatan PLTN atau pembangkit tenaga nuklir Indonesia. Ya. Jadi ketika nanti dalam memanfaatkan PLTN tentu membutuhkan bahan galian nuklir sebagai bahan bakar untuk PLTN tersebut. Seperti kita ketahui bahwasanya PLTN ini punya beberapa kelebihan ya. Jadi dia memasuk listrik secara stabil, tidak memancarkan melepaskan gas rumah kaca ya, khususnya CO2, dan juga dia punya membutuhkan bahan bakar jumlah yang kecil, artinya stabilitas pasokan lebih terjamin. Sehingga dengan demikian lebih memberikan kepastian dalam mensuplai listrik kebutuhan Indonesia yang akan semakin besar di masa yang akan datang. Oke, selain memang untuk PLTN, Pak, pembangunan untuk mencapai net zero emission, apakah nantinya bahan tambang nuklir ini bisa diperjualbelikan atau bagaimana jika nanti sudah dieksplorasi akan diapakan? Apakah sudah ada marketnya, Pak? Oh iya, tentu diperjualbelikan. Masuk dengan diekspor, tapi tentu kalau saya sendiri berpikir sebaiknya untuk dalam negeri dulu kan. Jadi prinsip dasar kita ada sumber daya energi ini sebaiknya kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk dalam negeri. Karena kita sesungguhnya bukan kaya bener enggak sih sebenarnya sumber daya energi, sehingga kita perlu memanfaatkan sumber daya energi ini untuk pertumbuhan ekonomi nasional.